Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini tadi pertanyaan saya, Mas. Nama Hovifah ternyata masih disebut-sebut ini oleh Partai Gerindra, masih menjadi perbincangan di internal Koalisi Indonesia Maju. Sedangkan kita tahu juga nama itu juga disebut di dalam pendamping bagi Ganjar Pranowo di PD Perjuangan. Akan seperti apa sih pengaruh Hovifah bagi kedua koalisi ini, terutama bagi Gerindra? Ya, kalau pengaruhnya relatif cukup memadai dan cukup besar, karena bagaimanapun juga sekali lagi Mbak ya, basis data dan juga pengalaman di 2014, 2019, pertarungan itu memang cukup besar ditentukan di Jawa Timur. Karena faksi dari afiliasi dan juga preferensi politik Jawa Barat itu bisa diimbangi dengan perbedaan dari faksi dan afiliasi politik Jawa Tengah. Maka kemudian Jawa Timur menjadi front pertarungannya. Nah, kalau misal di level ini, Mbak Hovifah itu kepala daerah, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi politik yang cukup memadai dan juga ngopeni basis-basis pesantren yang tersebar di Jawa Timur terutama, dan juga dia memiliki satu basis sentimen gender terkait dengan konteks jaringan muslimat. Jaringan muslimat ini adalah perempuan Nahdlatul Ulama yang tersebar di Indonesia. Barangkali memang afiliasi dari para pengurus muslimat cukup beragam. Mereka masuk di berbagai partai politik yang ada. Tetapi kemudian ketika ada sentimen pro perempuan, apalagi kalangan muslimat, kemudian dimunculkan di sana, dia bisa menjadi mesin politik yang cukup signifikan. Hal itu terkonfirmasi di pilkada ketika kemudian 2018 yang lalu, Mbak Hovifah berhadapan bukan dengan partai-partai kecil. Waktu itu Gus Ipul misalnya didukung oleh PDIP, oleh PKB, yang notabene adalah penguasa kekuatan politik di Jawa Timur. Tetapi kemudian terbukti efektif dengan jargon wes wayai, sudah waktunya. Nah, barangkali ini juga sudah menjadi wes wayai bagi Mbak Hovifah untuk maju di posisi cawapres. Tapi kan nampaknya begini ya Mas ya, ini kan tidak akan mudah karena juga nama itu disebut-sebut juga oleh PDI Perjuangan gitu loh. Iya, tentu ada proses negosiasi di sana, dan bersedia atau tidaknya Mbak Hovifah, sepertinya ada pihak yang mencoba untuk meyakinkan dia. Menurut informasi spekulatif, dulu ada salah seorang capres yang mencoba untuk meyakinkan Mbak Hovifah. Berbulan-bulan, bahkan ada tokoh senior yang mencoba untuk membangun komunikasi saja. 8 bulan ditunggu, tidak ada respon balik karena alasan khawatir, takut, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya menghidupkan kartu ini butuh kekuatan besar untuk meyakinkan, dan sepertinya sudah ada yang memberikan political guarantee. Nah, situasi ini yang kemudian sepertinya membangkitkan bukan hanya semangat, tetapi juga kepercayaan diri Mbak Hovifah untuk masuk di sana. Nah, langsung saja Mas Budi, betul tidak sih ini akan menjadi cukup sulit untuk membawa nama Hovifah bisa mendampingi Pak Prabowo karena juga dipertimbangkan oleh koalisi sebelah. Namun memang kekuatan besar tersebut sudah nampak ada beberapa pertemuan antara tadi disebutkan oleh Mas Umam bahwa Partai Golkar sudah sempat bertemu dengan Bu Hovifah, sudah ada deal-deal di sana. Betulkah sudah sekuat ini komunikasi dengan Hovifah di Koalisi Indonesia Maju, Mas Budi? Gini, saya tidak mau terlalu banyak spekulasi tentang apakah ada deal politik atau tidak, saya tidak tahu ya. Tapi tadi sesuai penjelasan sebelumnya bahwa memang Bu Hovifah ini kan mempunyai kekuatan juga. Kalau kita lihat secara peta elektoral sekarang, bahwa Partai Gerindra mempunyai kekuatan yang sangat kuat di Jawa Barat dan Banten, ini bisa diimbangi oleh Bu Hovifah di Jawa Timur. Dan tentu Bu Hovifah sebagai kepala daerah dan juga representasi dari pemilih perempuan menjadi kandidat yang sangat menarik untuk mendampingi Pak Prabowo. Tapi sekali lagi Mbak, masalah sulit tidaknya saya rasa itu kita tidak bisa spekulasi mengenai sulit atau susah, tapi yang jelas bahwa beliau juga dipertimbangkan, dan nama beliau banyak yang mengumandangkan nama Bu Hovifah di dalam aspirasi yang kami terima di dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi siapapun itu ya, terlepas sulit atau gampangnya akan kejadian atau tidak, itu hal yang lain. Dan saya yakin ya pada saatnya nanti ya, setelah pembahasan yang sangat matang dan semua masukan telah diperbincangkan, ya kita akan benar-benar mengumumkan, dan saya rasa Bu Hovifah dan tokoh-tokoh lain yang selama ini diperbincangkan ya menjadi bagian
dari tokoh-tokoh yang sekarang lagi diperbincangkan untuk mendampingi Pak Prabowo. Pasti. Ya. Oke, Mas Budi, pendaftaran Capres-Cawapres sudah semakin dekat, 2 pekan lagi 19 Oktober. Kita konkret sajalah kalau begitu, baik dari nama Erick Thohir dan juga Hovifah. Sudah sejauh apa komunikasi dengan keduanya ini yang dijalin oleh Koalisi Indonesia Maju? Ya, saya rasa komunikasi sangat intens ya. Pak Prabowo kan udah berkali-kali bertemu dengan Bu Khofifah dalam kunjungan-kunjungan beliau. Begitu juga dengan Pak Erick Thohir, sering sekali ketemu. Saya rasa dengan tokoh-tokoh lain juga banyak sekali komunikasi. Jadi ya ini menjadi bagian dari proses demokrasi, alam demokrasi yang sekarang kita agungkan ya, bahwa komunikasi politik antara pemimpin-pemimpin bangsa ini adalah hal dan tradisi yang sangat baik. Dan kita mendorong ya semua pemimpin bangsa ini untuk terus melakukan komunikasi ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Dan inilah tradisi yang ingin kita tanamkan di alam demokrasi kita. Ya, semoga komunikasi politik ini akan nanti membuahkan pasangan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan saya katakan selalu bahwa semua yang maju kontestasi Capres dan Cawapres ini adalah putra dan putri terbaik bangsa. Siapapun itu, mereka memang mempunyai keinginan untuk membangun bangsa Indonesia ini menuju Indonesia emas. Dan kita hargai proses yang sedang berlangsung. Memang pasti seluruh Indonesia ini sudah tidak sabar ya menunggu nama pasangan-pasangan, tetapi kami menghargai waktu yang memang masih diberikan ini untuk secara matang menentukan pilihan-pilihan politik kami ke depan. Oke, Mas Budi, singkat, pekan depan akan diumumkan? Insya Allah, Mbak. Kita lihat perkembangan minggu depan. Tapi ada waktu sampai tanggal 25. Oke. Kita akan sampai di menggunakan sana aja, waktu Mas, itu biar lebih pasti nih. sebaik-baiknya. Insya Allah berarti paling tidak 99% ya? Ya, kita lihat ke depan. Oke, baik, terima kasih banyak, Intinya Mas Budi, kita atas akan waktunya, menggunakan Mas. waktu kita yang kita miliki Terima kasih, Mbak Maria. sampai tanggal Ya. 25 dan akan kita tentukan bersama nanti. Oke, baik. Karena kalau untuk orang bagi kami muslim-muslimin gitu ya, insya Allah tuh 99%. Jadi kita tunggu nanti minggu depan ya. Bayu, Vita, kembali ke Anda.